Bayangkan, Anda baru saja selesai makan. Bukan makanan aneh, bukan pedas berlebihan, bukan porsi besar. Namun beberapa menit kemudian, dada mulai terasa panas, tenggorokan seperti terbakar, perut terasa penuh, begah, dan pikiran langsung bertanya pelan tapi menekan. Kenapa asam lambung saya kambuh lagi? Tenang, jangan tutup video ini. Karena apa yang akan saya sampaikan bisa menjawab kebingungan yang selama ini tidak dijelaskan secara utuh. Dan kemungkinan besar, salah satu penyebabnya sedang Anda lakukan tanpa sadar setiap hari. Video ini bukan untuk menakut-nakuti. Justru sebaliknya, video ini dibuat agar Anda akhirnya mengerti, bukan hanya menebak-nebak, bukan hanya minum obat saat kambuh, tapi memahami akar masalahnya. Dan kalau Anda bertahan sampai akhir, saya akan bagikan kabar baik yang sering tidak disampaikan dengan benar kepada penderita asam lambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Anda semua. Perkenalkan, saya Dr. Fauzan. Di video ini, saya akan membahas secara lengkap dan sistematis 7 penyebab asam lambung kambuh lagi, meskipun sudah minum obat, meskipun sudah jaga makan, bahkan meskipun merasa sudah hati-hati. Tapi sebelum kita lanjut, izinkan saya menitipkan satu hal kecil. Jika video ini terasa bermanfaat, silakan klik like, subscribe channel ini, karena setiap minggu saya membahas masalah kesehatan dengan bahasa yang jujur, tenang, dan bisa Anda pahami tanpa harus bingung dengan istilah medis yang rumit. Sekarang kita masuk ke masalah utamanya. Asam lambung bukan penyakit sederhana. Ia bukan sekedar asam naik. Ia adalah gangguan sistem pencernaan bagian atas yang melibatkan produksi asam lambung, katup antara lambung dan kerongkongan, saraf, hormon, hingga kondisi psikologi seseorang. Itulah sebabnya banyak pasien berkata pada saya, "Dok, saya sudah minum obat, tapi kok kambuh lagi? Dok, saya sudah nggak makan pedes, kenapa masih perih? Dok, saya takut makan apa-apa, tapi tetap saja naik." Kalau Anda pernah merasakan ini, tolong dengarkan baik-baik. Karena asam lambung yang sering kambuh bukan berarti tubuh Anda lemah, dan bukan berarti Anda gagal menjaga kesehatan. Justru seringkali, Anda belum diberi penjelasan yang utuh. Sekarang saya ingin Anda tenang sejenak. Tarik napas perlahan, dan dengarkan ini. Sebagian besar kekambuhan asam lambung bukan disebabkan oleh satu hal besar, melainkan oleh kebiasaan kecil yang diulang setiap hari. Masalahnya, kebiasaan ini terasa normal, terasa sepele, bahkan sering dianggap tidak ada hubungannya dengan lambung. Disinilah banyak orang terjebak, dan disinilah rasa penasaran Anda harus saya jaga. Karena nanti Anda akan menyadari, pantas saja selama ini saya sulit sembuh. Namun sebelum saya jelaskan satu persatu, saya perlu menyampaikan kabar gembira. Ini penting. Asam lambung adalah kondisi yang bisa dikendalikan, bukan dikutuk seumur hidup, bukan vonis tanpa harapan. Dengan pemahaman yang benar dan pendekatan yang tepat, banyak pasien saya yang frekuensi kambuhnya berkurang drastis, tidak lagi tergantung obat jangka panjang, dan kembali makan dengan tenang tanpa rasa takut berlebihan. Dan nanti, di bagian ketiga, saya akan menguraikan 6 hal baik yang sebenarnya bisa membantu pemulihan lambung, namun sering diabaikan atau dilakukan dengan cara yang keliru. Lebih dari itu, di akhir bagian ketiga, saya juga akan berikan solusi praktis yang bisa langsung Anda terapkan, tanpa ribet, tanpa mahal, dan masuk akal secara medis. Tapi untuk sampai ke sana, kita harus mulai dari fondasinya. Mengapa asam lambung bisa kambuh lagi dan lagi? Di bagian selanjutnya, saya akan mulai membuka satu persatu penyebabnya, bukan dari yang paling ekstrim, tetapi dari yang paling sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Dan percayalah, salah satunya mungkin sedang Anda lakukan hari ini. Tetap bersama saya, jangan kemana-mana. Di bagian sebelumnya, kita sudah sepakat satu hal penting. Asam lambung yang sering kambuh bukan karena Anda tidak berusaha menjaga kesehatan. Sekarang,
Saya ingin mengajak Anda melihat masalah ini dari sudut pandang medis yang lebih jujur. Karena yang sering membuat asam lambung sulit terkendali bukan hanya apa yang masuk ke mulut, tetapi bagaimana tubuh memprosesnya dan bagaimana Anda menjalani hari-hari Anda. Mari kita mulai. Banyak pasien berkata pada saya, "Dok, saya makannya sudah teratur." Namun ketika saya tanya lebih dalam, sarapan jam 10 pagi, makan siang jam 3 sore, makan malam jam 9 atau 10 malam. Secara jumlah, mungkin tidak berlebihan. Secara jenis, mungkin tidak pedas. Tapi secara waktu, ini adalah masalah besar bagi lambung. Lambung manusia bekerja dengan ritme biologis. Ketika terlalu lama kosong, asam tetap diproduksi. Dan saat tidak ada makanan sebagai penyangga, asam tersebut akan mengiritasi dinding lambung. Sebaliknya, makan terlalu malam membuat lambung bekerja saat tubuh seharusnya beristirahat. Katup lambung, yang secara medis disebut lower esophageal sphincter, menjadi lebih lemah saat posisi berbaring. Inilah awal dari rasa panas di dada, asam naik ke tenggorokan, mulut pahit saat bangun tidur. Dan banyak orang tidak menyadari ini sebagai penyebab utama. Ini bagian yang sering membuat pasien terkejut, karena tidak semua pemicu asam lambung itu pedas. Secara medis, ada makanan yang memperlambat pengosongan lambung, merangsang produksi asam berlebihan, atau melemahkan katup lambung. Contohnya, makanan berlemak tinggi, gorengan, coklat, kopi, bahkan tanpa gula, teh pekat, makanan terlalu asam, dan minuman bersoda. Masalahnya, makanan ini sering dianggap aman karena tidak terasa pedas di lidah. Padahal di dalam lambung, efeknya tidak kalah agresif. Dan disinilah banyak penderita asam lambung merasa bingung. Kenapa saya makan biasa saja, tapi tetap perih? Jawabannya, lidah tidak selalu jujur terhadap lambung. Sekarang saya ingin Anda dengarkan bagian ini dengan pelan, karena ini sensitif, tapi sangat nyata. Secara medis, lambung memiliki hubungan langsung dengan sistem saraf. Ketika seseorang stres, cemas, atau tertekan, produksi asam lambung meningkat. Gerakan lambung menjadi tidak teratur, sensitivitas lambung meningkat. Itulah sebabnya, saat pikiran lelah, lambung ikut berteriak. Banyak pasien berkata, "Dok, kalau lagi banyak pikiran, pasti kambuh." Itu bukan sugesti, itu fakta medis. Dan ironisnya, semakin takut lambung kambuh, semakin tegang pikiran, dan semakin besar kemungkinan asam naik. Ini seperti lingkaran yang tidak putus. Sekarang, saya ingin Anda berhenti sejenak. Perhatikan 3 hal ini. Waktu makan, jenis makanan, kondisi pikiran. Kalau salah satu saja tidak seimbang, lambung bisa bereaksi. Apalagi kalau tiga-tiganya terjadi bersamaan. Dan di titik inilah, banyak orang mulai merasa lelah, putus asa, takut makan, takut kambuh, takut beraktivitas. Tapi saya ingin Anda dengar ini baik-baik. Ini belum akhir ceritanya, karena masih ada penyebab lain yang lebih sering terlewat, dan justru sering dilakukan oleh orang-orang yang merasa sudah disiplin. Dan yang lebih penting, di bagian ketiga, saya akan mulai membalik sudut pandang Anda. Saya akan jelaskan 6 hal baik yang sebenarnya bisa membantu lambung membaik, namun sering dilakukan dengan cara yang salah atau tidak dilakukan sama sekali. Dan di akhir bagian ketiga, saya akan berikan solusi praktis yang realistis, bukan teori kosong. Tetap bersama saya, karena bagian berikutnya sangat menentukan. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, saya ingin Anda dengarkan satu kalimat ini dengan sungguh-sungguh. Tidak semua penderita asam lambung memburuk karena hal yang buruk. Sebagian justru memburuk karena niat baik yang dilakukan dengan cara yang kurang tepat. Ini penting, karena banyak pasien saya datang dengan rasa frustasi. Mereka berkata, "Dok, saya sudah berusaha, saya sudah berubah." Dan itu benar, mereka berubah.
Tapi perubahan itu belum sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan lambung. Sekarang kita bahas satu persatu. Banyak penderita asam lambung mengurangi porsi makan karena takut perih. Secara niat, ini baik. Namun, ketika porsinya terlalu sedikit, lambung tetap memproduksi asam dalam jumlah normal. Akibatnya, lambung kosong terlalu lama, asam langsung mengenai dinding lambung, rasa perih justru muncul lebih cepat. Secara medis, yang dibutuhkan lambung adalah porsi kecil tapi cukup, bukan porsi sangat sedikit. Ada pasien yang berkata, "Dok, saya nggak makan malam sama sekali." Masalahnya, makan terakhirnya jam 3 sore. Artinya, lambung kosong selama lebih dari 12 jam. Ini memicu iritasi lambung, nyeri ulu hati di malam hari, asam naik saat dini hari. Yang benar secara medis bukan tidak makan malam, melainkan makan malam ringan 3-4 jam sebelum tidur. Obat lambung bukan sekedar pemadam kebakaran. Beberapa jenis obat bekerja menurunkan produksi asam, melindungi dinding lambung, atau memperbaiki pergerakan lambung. Jika diminum tidak teratur, efeknya tidak optimal. Ini seperti memperbaiki dinding rumah, tapi hanya ditempel saat hujan. Ini sering terjadi. Pasien menjadi sangat membatasi diri. Nasi dikurangi ekstrim, protein dihindari, sayur dipilih sangat sedikit. Akibatnya, tubuh kekurangan energi, lambung menjadi lebih sensitif, penyembuhan mukosa lambung melambat. Lambung juga butuh nutrisi untuk pulih. Air putih itu baik, tapi minum terlalu banyak saat makan dapat mengencerkan enzim pencernaan, memperlambat pengosongan lambung, memicu rasa penuh dan begah. Yang dianjurkan, cukup minum di antara waktu makan, bukan sekaligus dalam jumlah besar saat makan. Berbaring setelah makan atau tidur telentang tanpa penopang kepala, memudahkan asam naik ke kerongkongan. Secara anatomi, posisi tidur dengan kepala lebih tinggi 10-15 cm membantu mencegah refluks. Sekarang, saya ingin Anda berhenti sejenak. 6 hal ini terdengar sepele. Namun jika digabung, inilah alasan mengapa banyak penderita merasa sudah jaga tapi kok belum membaik. Dan sekarang, saya akan berikan solusi medis praktis yang bisa Anda jadikan pegangan. Makan porsi kecil tapi cukup setiap 3-4 jam. Jangan biarkan lambung kosong terlalu lama. Atur makan malam, bukan menghilangkannya. Konsumsi obat sesuai anjuran dokter, bukan hanya saat nyeri. Penuhi nutrisi dasar tubuh. Perbaiki posisi tidur. Jika 6 poin ini dilakukan konsisten, banyak pasien saya mulai merasakan nyeri berkurang, tidur lebih nyaman, dan rasa takut makan perlahan menghilang. Namun, ini belum lengkap. Karena masih ada faktor usia, kondisi tubuh, dan cerita nyata pasien yang perlu Anda dengar. Di bagian selanjutnya, saya akan ceritakan kisah pasien klinik saya 3 bulan yang lalu. Seorang pria usia 70 tahun, sebut saja Pak Budi, yang awalnya mengalami asam lambung berat namun menunjukkan perubahan signifikan. Dan saya akan sertakan data medis yang akurat, agar Anda tidak hanya terinspirasi, tapi juga paham secara ilmiah. 3 bulan yang lalu, seorang pasien datang ke klinik saya. Usianya 70 tahun. Tubuhnya tampak kurus. Langkahnya pelan. Wajahnya terlihat lelah, bukan karena usia semata, tetapi karena bertahun-tahun hidup dengan rasa tidak nyaman di lambungnya. Sebut saja beliau Pak Budi. Pak Budi duduk di depan saya, lalu berkata dengan suara lirih, "Dok, saya sudah capek. Makan salah, sakit. Tidak makan, juga sakit. Obat saya minum, tapi kok kambuh terus." Kalimat itu sangat sering saya dengar, dan mungkin juga sedang Anda rasakan. Kondisi awal Pak Budi. Secara medis, Pak Budi memiliki keluhan, nyeri ulu hati hampir setiap hari, rasa panas di dada terutama malam hari, sering terbangun dini hari karena perih, nafsu makan menurun,
berat badan turun dalam 6 bulan terakhir. Dari riwayatnya, beliau sudah mengonsumsi obat lambung secara tidak teratur dan sangat membatasi makan karena takut kambuh. Padahal, secara fisiologi, pada usia lanjut, produksi air liur berkurang, pergerakan lambung melambat, katup lambung cenderung melemah, sensitivitas dinding lambung meningkat. Artinya, lambung usia 70 tahun jauh lebih sensitif dibanding usia muda. Dan jika salah penanganan, keluhan justru semakin sering muncul. Pada pemeriksaan klinis dan evaluasi lanjutan, Pak Budi mengalami GERD kronis dengan tanda iritasi mukosa lambung. Secara data medis, GERD lebih sering terjadi pada usia di atas 60 tahun. Sekitar 20–30% lansia mengalami refluks berulang. Kekambuhan paling sering dipicu oleh pola makan, posisi tidur, dan stres ringan yang berkepanjangan. Ini bukan hal langka, dan ini bukan kesalahan pasien. Masalahnya bukan pada usia. Masalahnya pada cara menyesuaikan gaya hidup dengan kondisi tubuh yang sudah berubah. Saya tidak langsung menambah obat. Yang pertama saya lakukan adalah meluruskan pemahaman. Saya jelaskan kepada Pak Budi pelan-pelan bahwa lambungnya masih bisa membaik. Keluhannya bisa dikendalikan, asalkan pendekatannya tepat dan konsisten. Kami atur. Jadwal makan kecil tapi teratur. Makan malam ringan, posisi tidur diperbaiki. Obat diminum sesuai jadwal, bukan saat nyeri saja. Dan yang terpenting, rasa takut terhadap makanan dikurangi. Pak Budi sempat ragu, karena trauma kambuh itu nyata. Tapi beliau mencoba. Perkembangan setelah 3 bulan. 3 bulan kemudian, Pak Budi datang kontrol. Langkahnya masih pelan, tapi wajahnya berbeda. Beliau berkata, "Dok, sekarang saya bisa tidur lebih nyenyak. Perihnya masih ada sesekali, tapi tidak seperti dulu. Saya sudah berani makan pelan-pelan." Secara medis, frekuensi nyeri berkurang drastis, berat badan mulai stabil, kualitas tidur membaik, kebutuhan obat berkurang. Ini bukan keajaiban. Ini hasil dari pemahaman yang benar dan konsistensi kecil yang dilakukan setiap hari. Dan di titik ini, saya ingin Anda menyadari satu hal penting. Jika usia 70 tahun masih bisa membaik, maka Anda pun punya peluang yang sama, bahkan lebih besar. Namun cerita ini belum selesai, karena di bagian terakhir saya akan merangkum semuanya dengan penutup yang tenang, realistis, dan membangun harapan. Saya akan sampaikan inti kunci pengendalian asam lambung, pesan penting sebagai dokter, dan ajakan ringan agar Anda ikut berinteraksi di kolom komentar. Tetap bersama saya, karena penutup ini penting untuk Anda dengar. Sekarang, sebelum kita benar-benar menutup pembahasan ini, saya ingin Anda kembali mengingat perjalanan kita dari awal. Kita tidak sedang membicarakan asam lambung sebagai penyakit yang menakutkan. Kita sedang membicarakan tubuh yang sedang memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki, bukan dilawan. Asam lambung kambuh lagi bukan karena Anda lemah, bukan karena Anda ceroboh, dan bukan karena Anda tidak disiplin. Dalam banyak kasus, asam lambung kambuh karena ritme hidup yang tidak sinkron dengan tubuh, niat baik yang dilakukan dengan cara yang kurang tepat, dan kurangnya pemahaman menyeluruh tentang lambung itu sendiri. Mari saya rangkum dengan bahasa yang sederhana, tapi akurat secara medis. Inti masalah asam lambung kambuh. Asam lambung kambuh berulang karena keseimbangan terganggu antara produksi asam, perlindungan dinding lambung, kerja katup lambung, pola makan, pola istirahat, dan kondisi pikiran. Jika salah satu saja terganggu, lambung bisa bereaksi, apalagi jika beberapa terjadi bersamaan. Itulah sebabnya, minum obat saja sering tidak cukup jika gaya hidup tidak ikut disesuaikan. Pesan penting sebagai dokter, saya ingin menyampaikan ini dengan jujur dan tenang. Tujuan penanganan asam lambung bukan membuat Anda hidup dalam ketakutan, bukan membuat Anda trauma makan, bukan membuat Anda merasa tubuh Anda rusak.
Tujuannya adalah membuat lambung lebih stabil, membuat hidup lebih nyaman, dan membuat Anda kembali percaya pada tubuh sendiri. Ingat kisah Pak Budi usia 70 tahun. Beliau bukan sembuh karena obat paling mahal, bukan karena prosedur rumit. Beliau membaik karena memahami kondisi tubuhnya, melakukan hal kecil secara konsisten, dan berhenti melawan lambungnya dengan rasa takut. Dan itu bisa Anda lakukan juga. Kabar baik terakhir untuk Anda. Asam lambung bisa dikendalikan. Bukan mitos. Bukan harapan kosong. Dengan pola makan yang tepat, waktu yang teratur, posisi tidur yang benar, manajemen stres yang realistis, dan pendampingan medis yang sesuai, banyak pasien hidup bertahun-tahun tanpa kekambuhan berat. Bukan berarti tidak pernah terasa tidak nyaman sama sekali, tetapi tidak lagi menguasai hidup Anda. Sekarang saya ingin menutup dengan satu ajakan kecil. Bukan paksaan. Bukan promosi keras. Hanya ajakan hangat. Jika Anda masih menonton sampai titik ini, itu artinya Anda peduli dengan kesehatan Anda. Silahkan tulis nama Anda di kolom komentar. Dan asal Anda dari kota atau daerah mana. Bukan untuk apa-apa. Tapi agar saya tahu bahwa Anda tidak sendirian. Dan agar kita bisa saling menguatkan dalam perjalanan menjaga kesehatan ini. Jika video ini terasa bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe, agar Anda tidak tertinggal pembahasan kesehatan berikutnya, yang akan saya jelaskan dengan bahasa yang jujur dan bisa Anda pahami. Saya Dr. Fauzan. Terima kasih sudah meluangkan waktu, menjaga diri, dan mendengarkan sampai akhir. Semoga Allah memberi kesehatan, ketenangan, dan kekuatan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.